Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Roni Worang. Beliau akan membawakan tema kepemimpinan apostolik profetik. Sebelum hambanya menyampaikan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Herman untuk memimpin di dalam doa. Silakan Pak Herman. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami menikmati hari-hari-Mu ya Bapa. Sejak pagi hari Engkau selalu menemani kami, melindungi kami ya Tuhan. Hingga malam hari ini kami dapat berkumpul bersama di FWF ini ya Tuhan. Untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roni Worang dari Manado ya Tuhan. Ya Bapa, kami berkumpul di sini dari berbagai tempat ya Tuhan. Dari Amerika, dari Belanda, dari berbagai tempat di Indonesia ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk hadir, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hati kami, dan kami lakukan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Untuk Pastor Roni Worang, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom semuanya, teman-teman semua. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan. Malam hari ini sebenarnya kalau dari segi judul kayaknya agak berat. Ibu Ayu, apakah saya bisa share screen atau Ibu saja yang mau share screen? Bisa Pastor, silakan Pastor. Oke. Baik, kalau begitu. Ya, kalau dari judulnya sepertinya judul ini berat. Dan saya juga mempersiapkan materi PowerPoint yang panjang. Tapi mungkin saya berpikir saya akan bagi 2 atau 3 sesi. Sehingga nanti kalau berikut saya dapat giliran lagi, dapat jadwal lagi, maka tema ini akan kita lanjutkan. Tuh, ya, kepemimpinan gereja apostolik profetik. Model kepemimpinan yang memersatukan. Itu saya memberikan judul seperti itu. Ya. Tetapi tentunya kita tidak akan bahas secara keseluruhan. Kita baru akan membahas pada bagian yang pertama tentang kepemimpinan gereja dan tantangannya. Kita akan lihat hakikat dari dan panggilan gereja dulu, lalu kemudian tantangan industri 4.0, lalu tantangan alih generasi dalam gereja. Itu dulu yang akan kita bahas. Bagian yang kedua dan ketiga kita lihat di dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Nah, karena itu kita akan melihat terlebih dahulu tentang kepemimpinan gereja dan tantangannya. Nah, kalau saya berbicara tentang kepemimpinan gereja, maka ini bukan hanya bermaksud kepada Anda itu harus pendeta dulu. Anda itu harus evangelis dulu, atau seperti gereja saya, pastor dulu. Tunggu dulu. Bukan seperti itu, karena mungkin yang saya sebutkan tadi, pendeta, pastor, evangelis, dan sebagainya itu, hamba Tuhan itu memang masuk dalam pemimpin gereja. Tetapi kalau berbicara pemimpin gereja, kan gereja tidak bisa yang namanya single fighter, yang kepemimpinannya tunggal. Dia harus ada tim kepemimpinan. Dan lebih daripada itu, kalau kita mau sebut apa itu gereja, maka kita akan lihat bahwa gereja itu ternyata bukan hanya sebatas satu komunitas yang terkungkung di dalam 4 tembok gereja. Itu ya. Nah, karena itu mari kita berbicara kepemimpinan gereja dan tantangannya. Tapi sebelumnya
mari kita akan coba lihat firman Tuhan di dalam Injil Matius 16 ayat 18 dan 19. Bapak Ibu boleh ambil Alkitab Anda di rumah, tapi saya juga telah mempersiapkannya di screen. Karena itu kita akan baca Injil Matius 16 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, dari hal ini kita boleh melihat bahwa konsep atau pengertian gereja di sini sebenarnya tidak berbicara tentang batasan. Dalam artian, kamu ini kan gerejamu ini misalnya di Jalan Kijang, Makassar. Ya, makanya teman-teman kita dari agama lain salah kaprah dengan kita. Karena loh, kok gerejanya di Jalan Kijang, jemaatnya datang dari mana-mana. Kalau di Makassar mungkin ada datang dari Antang, ada mungkin datang dari Tanjung Bunga, ada mungkin datang dari Telo, ya. Itu contoh. Nah, itu yang menyebabkan mereka rasa, ih, ini kok begini, Kristen kok begini. Tapi sebenarnya itu karena kita juga salah kaprah. Gereja itu tidak dimaksudkan, ya yang kita sebut tadi itu gereja Jalan Kijang di Makassar, gereja Jalan manakah, itu namanya gereja lokal. Gereja lokal, local church. Ya. Tetapi pengertian eklesia di sini itu tidak dapat dibatasi oleh ruang, oleh tempat. Tidak terbatas. Walaupun sebenarnya istilah eklesia itu menunjuk kepada satu pertemuan dewan. Itu dalam bahasa aslinya. Tapi kita tidak membahas itu secara etimologi, kita tidak membahas kata gereja itu secara lebih akademis. Tidak seperti itu saya tujukan. Yang saya ingin tujukan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa konsep gereja itu jangan hanya kita pikirkan yang terkungkung, ya, yang terkungkung dalam empat tembok gereja itu, ya. Karena kalau kita menganggap gereja itu hanya sebatas 4 tembok gereja, ya sempit. Makanya ketika ada hamba Tuhan yang terjun di politik, beberapa langsung mulai lagi lari dari panggilan. Karena kita apa? Karena kita memandang gereja itu dalam 4 tembok doang. Di luar 4 tembok itu bukan gereja. Di luar itu bukan misi kita. Di luar itu bukan ruang lingkup pelayanan kita. Gitu. Ya. Atau ada pendeta yang terjun ke bisnis, langsung pendeta itu kurang iman. Pendeta itu sudah salah fokus. Ya, atau lari dari panggilan. Tunggu dulu. Nah, karena itu mari kita akan coba lihat yang pertama, apa itu hakikat dan panggilan gereja. Otomatis setiap pemimpin gereja masa kini perlu memahami hakikat dan panggilan gereja, itu pasti. Gereja dengan pemimpin yang memahami hakikat dan panggilan gereja akan mampu mengarahkan jemaat kepada pusat kehendak Kristus bagi gerejanya. Ini sudah pasti. Karena apa? Karena ketika Yesus mendirikan gereja, itu Yesus tidak mendirikan gereja tanpa tujuan. Nah, kita kembali kepada pembacaan kita. Ya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti ada sebuah rencana besar yang Tuhan inginkan dari jemaatnya, dari gerejanya. Tidak sembarang-sembarang loh Yesus mendirikan gereja. Ya. Nah, karena itu
Pemimpin gereja yang mengenal hakikat dan panggilan gereja tidak hanya mampu memperdebatkan berbagai rumusan teologi saja, tapi yang dapat memberitahukan kehendak Kristus bagi gerejanya di sini dan pada masa kini. Artinya seorang pemimpin gereja, seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan bukan hanya sekedar memberitahukan kepada jemaatnya tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai teologis. Bukan. Tetapi yang menjadi sasaran utamanya adalah memberitakan kehendak Kristus bagi gerejanya di sini. Artinya gereja lokal kita, di daerah kita, berbicara tentang pergumulan-pergumulan di daerah kita. Itu ya, kita sekarang misalnya kalau secara teologis masih banyak yang gereja yang pusingin mau beri perpuluhan atau tidak, ya. Ya mungkin saja bagi gereja-gereja tertentu tidak perlu memberikan perpuluhan karena konteksnya tidak cocok. Tapi kemudian jangan kita generalkan semua gereja itu nggak perlu semua jemaat Tuhan itu tidak perlu memberikan perpuluhan. Mungkin saja ketentuan itu cocok untuk konteks tertentu. Karena itu di sini ya, kehendak Kristus di sini di tempat kita. Ya, dan pada masa kita sekarang secara jujur saya masih menemukan pemimpin-pemimpin gereja yang terus aja bernostalgia. Bernostalgia dalam artian apa? Kalau ada metode pelayanan atau penginjilan atau misi yang baru, selalu dikatakan, itu yang dulu itu saja Tuhan bekerja kita luar biasa. Ngapain pakai teori-teori baru? Itu. Ya. Padahal ya sudah bukan masa kini apa yang kita anggap benar. Itu sudah out of date. Lalu dengan sok rohaninya kita berkata, loh, firman Tuhan itu kan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Oh iya betul. Tetapi kebenarannya itu bergantung kepada masa lepas masa. Nah, seperti itu. Nah, karena itu mari kita punya pengertian yang benar tentang gereja. Sekali lagi saya katakan gereja itu tidak hanya dibatasi dengan masalah-masalah yang orang-orang yang ada di dalam 4 tembok gereja. Mari kita sekarang mulai membuka pintu gereja kita untuk melihat lebih luas lagi. Karena di luaran sana itu masih ada ladang Tuhan yang sudah menguning, yang siap untuk dituai. Siapa yang akan menuai? Makanya jangan terlalu berpikiran picik kalau hamba Tuhan terjun misalnya di bidang politik, aduh sudah sekuler dia. Nah, siapa yang akan mengendalikan politik kita untuk tetap ada dalam rencana Tuhan kalau semuanya kita tidak lari ke situ atau tidak memberikan perhatian ke situ? Siapa? Makanya kita lihat kenyataannya, ambil contoh undang-undang dan peraturan-peraturan kependidikan. Dulu berpihak kepada Kristen, tapi sekarang coba. Dulu tidak ada kurikulum untuk madrasah. Sekarang ya, ambil contoh. Ya kenapa? Ya karena pemimpin Kristen ke pemimpin gereja itu salah ajar kepada jemaatnya. Oh, kamu ini terjun ke duniawi, kamu udah sekuler. Itu. Ya, siapa yang akan mengisi? Oh, lalu kemudian ada yang berkelit. Lah, itu kan gereja bisa mempersiapkan orang-orangnya. Benar, persiapkan. Ayo. Yang ada adalah persiap dengan sendirinya. Tapi gereja nggak persiapkan kok. Kalau mau jujur. Ya, hampir tidak ada gereja yang saya lihat
mempersiapkan secara sengaja pemimpin-pemimpinnya untuk bisa masuk ke marketplace. Jangankan ke politik, ke marketplace aja nggak ada secara sengaja mempersiapkan. Anda boleh bangga-bangga gereja, Anda boleh bangga-bangga dengan pemuritan. Tapi pemuritannya lari kemana? Lari kepada rumusan teologi lagi. Bukan kepada masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan kemasyarakatan yang ada di sekitar Anda. Come on, bagaimana gereja bisa berdampak? Ya, makanya gereja kita terus tidak dapat dikenal orang. Karena apa? Karena kita terlalu eksklusif. Mengasingkan diri gereja Tuhan itu. Ayo sekarang mari kita buka diri kita untuk melihat bahwa ini dia hakikat gereja. Gereja didirikan sendiri oleh Yesus Kristus di atas pengakuan yang kokoh. Pengakuan apa? Pengakuan Rasul Petrus yang berkata, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Jadi ngapain kita gereja saling menghujat, mengatakan kamu sesat, kamu sesat. Gereja C mengatakan kamu sesat, gereja D mengatakan kamu sesat. Ini sudah ketahuan rumusnya. Ketika gereja mengatakan Yesus Kristus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sudah selesai. Kita bersaudara. Kenapa cuma karena kamu Arminian, saya Presbyterian, saya apalagi ekumenikal, saya Injili, lalu kemudian kita bermusuhan satu dengan yang lain. Padahal semuanya itu mengatakan engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Sudah, kalau ada pengakuan itu ya kita nyanyikan bersama-sama lagu lama kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Torang basudara kalau orang Manado bilang. Ya. Nah, tidak satupun kuasa termasuk alam maut ya yang dapat menguasai. Ya, atau kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya tidak ada satupun kuasa termasuk alam maut yang lebih kuat, yang lebih besar, yang dapat menggagahi gereja. Nggak ada. Tapi kenapa sekarang gereja itu gampang saja digagahin? Gampang saja diperkosa. Ya, mari kita renungkan bersama-sama. Izinkan saya malam hari ini hanya memberikan poin-poin pencerahan untuk kita semua, untuk kita sama-sama boleh berpikir. Para pemimpin gereja diberikan sebenarnya kunci. Kalau dalam bahasa asli itu kuasa. Ya, dalam bahasa Yunani itu bisa diterjemahkan kunci itu kuasa. Kerajaan Allah. Dan luar biasa loh kuncinya itu. Kuasanya itu luar biasa. Yang pertama, apa yang diikat? Ya, apa yang diikat di bumi ini akan terikat di sorga. Dalam bahasa aslinya, apa yang gereja larang di dunia ini akan dilarang di sorga. Apa yang gereja deklarasikan di bumi akan dideklarasikan di sorga. Wow, luar biasa. Ya, ini kunci, ini kuasa daripada gereja. Nah, kenapa gereja takut bersuara saat ini? Ya, oke. Pengertian kunci atau kuasa kerajaan Allah yang kedua, apa yang dilepaskan? Ya, apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Dalam bahasa aslinya, apa yang diperbolehkan oleh gereja akan diperbolehkan di sorga. Apa yang diizinkan oleh gereja akan diizinkan di sorga. Apa yang dinyatakan sah menurut hukum gereja di bumi ini akan dinyatakan sah menurut hukum juga di sorga. Tidak ada lagi rintangan antara bumi dan sorga. Ya, tidak ada lagi penghalang. Sama. Ya, sama. Nah, karena itu ketika kita besok akan beribadah
Ayo, apakah ibadah gereja kita itu kita bisa membawa surga? Dan itu boleh dinikmati oleh jemaat Tuhan? Ya, ini hakikat gereja, ya, yang saya coba bawakan untuk kita. Tapi pemikiran kita bukan hanya berhenti sampai dengan kita merumuskan hakikat gereja. Karena apa? Karena setiap kali kita mendirikan sesuatu, ya, itu pasti selalu ada tujuannya. Demikian pun Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memiliki tujuan ketika mendirikan gerejanya. Tujuan Tuhan mendirikan gerejanya itu dibaca oleh gereja masa kini sebagai panggilan. Apa yang menjadi panggilan gerejamu pada hari ini? Dan itu pasti berbeda-beda. Makanya jangan cuma kita berkelahi antar gereja hanya gara-gara panggilan kita berbeda-beda. Ada mungkin gereja yang terpanggil untuk sosial, ada gereja yang terpanggil untuk memulihkan doktrin. Silakan. Tapi jangan kita berkelahi dari apa karenanya. Ya. Nah, apa panggilan gereja? Atau apa tujuan Kristus untuk mendirikan gerejanya? Saya mencatat ada 4 hal. Pertama, konsisten terhadap pengakuan gereja bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Konsisten. Ya. Jangan kemudian, oh, ternyata Yesus itu setengah Allah, lebih banyak manusianya. Dan itu diucapkan setelah dia punya pengikut banyak. Ya, itu namanya tidak konsisten. Yang kedua, tujuan Kristus bagi gerejanya. Mewujudkan impian Kristus ketika mendirikan gerejanya. Apa itu? Apa itu impian Kristus? Itu gereja yang tak dapat dikalahkan, tak dapat direbut oleh siapapun juga. Gereja yang powerful. Gereja yang punya dampak. Gereja yang bisa berbicara dan bahkan mungkin pemimpin-pemimpin politik di daerah Anda akan datang minta sumbang saran dari Anda. Ya. Gereja yang jemaatnya ya boleh ada duduk di posisi-posisi strategis di pemerintahan kita, yang akan mengatur roda pembangunan di daerah kita, di negara kita. Itu impian Kristus bagi gereja. Karena apa? Impian Kristus. Gereja itu nggak bisa dikalahkan. Alam maut sekalipun nggak bisa kalahkan. Itu. Ya. Lalu ketiga, tujuan Kristus bagi gerejanya adalah menghadirkan kuasa atau otoritas kerajaan Allah ke dalam dunia, sehingga tak satupun kuasa yang dapat mengalahkan gereja. Apakah anggota jemaat kita itu bisa didengar oleh dunia ini? Apakah pemimpin gereja kita bisa didengar oleh dunia ini? Memberi dampak tidak? Yang keempat, kuasa dan otoritas kerajaan Allah itu terutama harus dapat dihadirkan oleh para pemimpin gereja. Bagaimana dengan Anda saat ini? Ya, seberapa Anda memberi dampak? Tidak usahlah kita mempunyai satu impian kita boleh menjadi penasehat presiden, penasehat gubernur, atau mungkin bisa menjadi SKPD, atau mungkin bisa menjadi misalnya politikus ulung. Tidak perlulah kita seperti itu. Tetapi apa yang bisa kita beri, baik kita sebagai pemimpin gereja maupun sebagai anggota gereja, ya, anggota jemaat yang biasa.
Apakah yang kita bisa beri bagi komunitas di sekitar kita? Seberapa berdampaknya? Ya, saya teringat ada seorang profesor doktor di bidang ekonomi Universitas Hasanuddin di Makassar. Dia menyaksikan satu saat dia mencari gereja kecil. Gereja kecil yang menurut dia otomatis pendetanya juga nggak terkenal. Lalu apa yang jadi? Itu kalau tidak salah Pak Herman, itu gereja itu kalau tidak salah di sekitaran rumah Bapak, di Kijang atau Domba atau sekitar-sekitar situlah. Ya, gereja itu. Tapi dalam lorong. Dia turun kalau tidak salah itu di Jalan Mawas atau jalan apa. Lalu kemudian dia jalan kaki masuk. Dia ketemu dengan anak yang kira-kira umur kelas 3 atau kelas 4 SD. Anak itu duluan bertanya kepada Profesor Unhas ini. Om cari siapa? Oh, saya mencari gereja. Gereja yang mana, Om? Itu yang pendetanya. Dia sebutkan nama pendeta. Oh, mari sini, Om, saya antar. Dia pikir tinggal dekat. Nih Profesor Unhas ini berpikir pasti tinggal dekat jaraknya. Ya astaga. Ternyata menurut profesor ini, jalan kakinya sekitar 600 meter baru dapat gerejanya. Dia langsung berkata, ini pendeta hebat. Ini pendeta hebat. Apalagi begitu dia lihat gerejanya, ya katanya si gerejanya mungkin kalau muat 50 orang mungkin udah pada kipas-kipas itu di dalam gereja ibadahnya. Ya, karena kecil. Sudah kecil katanya plafonnya juga rendah. Dia pikir kalau dari segi bangunan gereja, ini gereja nggak punya pengaruh. Tapi perhatikan, anak kecil yang non-Kristen, yang bukan anggota jemaat itu, ya, dan dia temui 600 meter dari lokasi gereja, bisa membawa si profesor ini ke pastori. Kalau bukan apa? Kalau bukan gereja dan pemimpin gerejanya, pendetanya itu dikenal dan diterima baik oleh komunitas setempat. Ya, jadi mari kita coba membuat gereja kita itu punya pengaruh minimal komunitas kecil dulu di mana kita berada. Ya, itu salah satu tanda bahwa saya katakan salah satu tanda bahwa gereja kita itu memiliki kuasa, memiliki otoritas. Gereja dan pemimpin gereja tanpa kuasa kerajaan sorga akan sangat mudah dikalahkan. Tapi gereja dan pemimpin gereja yang memiliki kuasa kerajaan sorga akan berdampak. Bahkan dapat mempengaruhi dunia. Entah itu politik, ekonomi, pemerintahan, bisnis, entertain, pendidikan, dan sebagainya yang Anda bisa sebut. Karena itu yuk, mari. Kita semuanya terpanggil untuk hal ini. Karena Matius 16 ayat 18 tadi tidak dikhususkan hanya untuk pemimpin gereja. Tapi untuk para muridnya. Anda dan saya juga murid Yesus. Walaupun Anda mungkin tidak punya jabatan apapun di gereja Anda. Ya. Saya kurang lebih 6 atau 7 tahun di gereja saya IFJ Manado. Non-job. Nggak punya tugas fungsi apa-apa. Tapi saya mulai merambah perlahan-lahan. Mempengaruhi komunitas di sekitar saya. Sampai-sampai bulan lalu saya berkata bahwa saya akan ke Makassar. Tidak jadi karena saya mendapatkan dua tanggung jawab yang mengharuskan saya itu harus ada di kota Manado. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa tinggalkan Manado. Mari kita menjadi gereja yang berdampak. Nah, kenapa? Karena selain daripada kita berhadapan dengan alam maut, tapi kita juga menghadapi dengan pesatnya tantangan
perkembangan dunia industri. Kita lihat cepat sekali perkembangan teknologi. Sejarah mencatat peradaban dunia turut ditentukan pula oleh perkembangan industri dunia. Industri 4.0 itu suatu peralihan teknologi dari industri mesin yang bergerak cepat ke era digital dan kemudian ke online. Saya ingat persis tahun 2018 yang lalu, saya ditantang oleh jemaat saya yang punya pikiran maju. Pastor, yuk orang saya berdiri, ya, yuk kita dirikan gereja online. Saya katakan oke, kita dirikan. Tapi kemudian ketika saya bahas di dalam meeting pengurus atau majelis gereja kami, ditentang. Tapi sekarang coba, siapa yang menentang? Pandemi memaksa gereja online terjadi. Ya, itu. Dulu dianggap gereja online itu gereja yang itu keluar daripada hakikat pengertian gereja. Hakikat dan pengertian gereja. Gereja itu yang harus ngumpul. Ibadah itu harus ngumpul. Sekarang 2 tahun lamanya kita beribadah cuma dari rumah masing-masing. Yang di dalam gereja cuma petugas ibadah, cuma pengkhotbah. Ya. Nah, beberapa tantangan industri 4.0 bagi kehidupan gereja masa kini. Pertama, pemakaian gadget. Oke. Lalu kedua, pemakaian Alkitab buku dan Alkitab elektronik. Berapa di antara Anda, hamba Tuhan, masih alergi kalau jemaat hanya pakai Alkitab elektronik? Anda lupa bahwa Alkitab kita ditulis dalam pelbagai perkembangan teknologi. Ada yang mempermasalahkan, oh kalau sudah pakai gadget bukan Alkitab lagi namanya, Algadget. Whatever. Disebut Alkitab karena pada waktu itu industri masuk kepada percetakan. Dunia percetakan, dunia printing. Tapi sebelumnya gereja juga mengalami di mana belum ada print out, belum ada Alkitab yang diprint, yang dicetak, belum ada. Gereja Alkitab itu masih ditulis dalam mungkin kulit kayu, daun, batu, masih ditulis di situ. Tetapi kemudian dunia berkembang, ya, dunia berkembang. Sudah tinggalkan papirus, tinggalkan semuanya itu. Yuk, Alkitab itu dicetak. Saya membayangkan ketika peralihan dari Alkitab yang cuma di situ, ditulis di situ, masuk kepada percetakan, pasti juga menimbulkan keresahan. Tapi hanya segelintir orang, karena waktu itu perkembangan teknologi belum banyak yang menguasai. Jadi mari, ini sebenarnya perkembangan zaman yang kita perlu ikuti. Dan kita tidak perlu alergi karenanya. Tetap harus pakai Alkitab buku. Come on. Ya. Pengajaran via YouTube versi katekisasi konvensional. Katekisasi itu mesti di kelas, mesti tatap muka, mesti ada dialog. Kalau cuma sekedar YouTube, itu ngapain? Gitu. Tapi ya, puji Tuhan, mudah-mudahan pandemi COVID-19 yang lalu membuat semuanya berubah. Nah, bagaimana dengan sikap pemimpin gereja? Sampai di mana penguasaan akun dan aplikasi Anda? Adakah batas-batas penggunaan online bagi pelayanan sekarang? Saya tahu
Saya tahu di Manado, walaupun pandemi COVID-19, gereja masih ada juga yang pantang dengan gereja online. Yang mereka lakukan apa? Pakai toa. Ibadah lewat toa. Oke, enggak apa-apa. Kalau gereja itu jemaatnya cuma dalam satu komunitas tertentu, oke lah, tidak apa-apa. Tapi kalau gereja yang anggota jemaatnya dari utara, selatan, timur, barat kota, oke. Bisakah Anda memaksimalkan pemakaian multimedia dalam pelayanan ibadah minggu atau ibadah raya, atau masih konvensional? Itu. Gereja Anda punya Linktree? Ayo. Atau masih kepada warta jemaat manual? Kenapa tidak memanfaatkan Linktree? Nah, siapkah Anda menjadi pemimpin gereja online? Oke, ini beberapa pemikiran-pemikiran yang saya coba buat malam hari ini. Kiranya Anda jangan hanya terhanyut dengan pemberian materi ini, tetapi lebih daripada itu, saya harap Anda bisa menangkap bahwa sejatinya gereja itu perlu mengeluarkan dampak, sehingga alam maut itu tidak dapat menguasai gereja kita. Tidak bisa menguasai gereja-gereja Tuhan. Karena itu permintaan sekaligus juga janji Tuhan. Oke? Sampai di sini dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Amin. Amin.